Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan analisa saya untuk timnas Indonesia yang baru saja bermain imbang ya dengan timnas Filipina. Dan sebetulnya kalau di atas kertas sebelum pertandingan dimulai, ya saya sudah berharap kalau Indonesia bisa memetik 3 poin. Lalu cara permainannya juga ya saya berharap bisa bermain seperti biasa ya, passing-passing pendek, lalu bermain dengan bola possession yang cukup cepat. Tapi ternyata setelah kita nonton di atas lapangan, ya boleh saya simpulkan Indonesia mendapatkan 1 poin aja ini sudah cukup bagus. Artinya ya timnas Indonesia bermain seperti di luar dari ekspektasi saya. Nah, lalu faktor apa sih yang membuat kok timnas Indonesia seperti kesulitan ya untuk bermain menghadapi timnas Filipina? Karena sebetulnya permainan timnas Filipina kalau menurut saya itu sudah maksimal banget seperti itu. Seperti ya sudah mentok. Sedangkan timnas kita sebetulnya masih ada kesempatan di babak kedua bisa lebih bagus lagi. Nah, ini yang saya ingin coba saya jelaskan dari mata saya ya. Yang pertama dari segi lapangan, memang kalau dilihat dari lapangannya timnas Filipina kan berbahan rumput sintetis ya kalau saya lihat. Jadi ini juga merupakan faktor ya yang paling berpengaruh ke timnas kita. Karena ketika menghadapi rumput seperti ini, di mana timnas kita mungkin kaget gitu ya harus bermain dengan kondisi seperti ini, ya memang untuk kepercayaan diri mendapatkan bola, mengontrol bola, memberikan passing, lalu untuk melakukan mendribling bola, memang kepercayaan diri pemain kita ini terlihat berkurang. Berapa kali salah-salah passing. Lalu untuk biasanya yang timnas kita bisa menahan bola, melakukan bola possession ya dari tengah ke belakang, lalu dari tengah ke sayap, itu nggak terlihat sama sekali. Seperti tergesa-gesa lah pemain timnas kita untuk memberikan passing. Ini saya kira juga ada masalah dari kondisi lapangan yang membuat kepercayaan diri pemain timnas kita menurun. Ini ya menurut saya juga ada faktor lapangan yang mempengaruhi timnas kita nggak perform maksimal. Lalu yang kedua yaitu starting line up yang diturunkan oleh Sintayong. Kalau kalian lihat timnas kita ini bermain dengan banyaknya pemain yang lebih cenderung bertahan. Ada nama Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat, lalu ada Sani ya, ada Elkan Bagot, ada Asnawi, lalu ada Rahmat Irianto ya, ini gelandang bertahan. Jadi 7 pemain yang lebih bertipe bertahan. Ini juga menjadi tanda tanya saya sebetulnya. Kok tumben gitu loh Sintayong menurunkan pemain yang bertipe lebih bertahan, sedangkan menghadapi Filipina yang sebetulnya ini harapan terbesar Indonesia bisa mencuri kemenangan atau mungkin bisa menang besar agar agregat gol kekalahan lawan Irak kemarin ya minimal bisa berkurang gitu loh. Tapi ya kalau dilihat dari starting line up seperti ini, ternyata di 20 menit awal ya memang terlihat kalau timnas Indonesia itu sangat kesulitan sekali untuk membangun serangan. Bahkan kreativitas di sektor tengah timnas kita itu seperti kosong. Inilah yang membuat timnas Filipina seperti ya bisa bermain menyeimbangi timnas kita. Sebetulnya permainan timnas Filipina ya, bukannya saya membela timnas Indonesia gitu ya, bukan. Tapi sebetulnya timnas Filipina ini juga bisa memenangkan lini tengahnya timnas Indonesia. Ini menjadi kunci. Kunci pertandingan di babak pertama menurut saya itu karena sektor tengah. Timnas Filipina di sektor tengahnya menurut saya itu lebih kuat daripada timnas Indonesia. Ya ini juga masalah faktor line up yang diturunkan oleh Sintayong. Nah akhirnya di sini Jordi Amat melakukan kesalahan ya, melakukan blunder dan akhirnya timnas Filipina bisa memperoleh 1 gol. Barulah di menit 30 Sintayong melakukan pergantian pemain, di mana Witan Sulaiman masuk menggantikan Sandy Walsh. Ini sebetulnya sudah membuktikan kalau Sintayong memang dari line up formasinya itu seperti ya sudah melakukan kesalahan ya kalau menurut saya, karena Witan Sulaiman masuk di babak pertama itu di menit 30. Artinya Sintayong sudah melihat kalau permainan seperti ini timnas Indonesia nggak bisa berkembang. Ya, ini jadi faktor line up. Lalu yang ketiga, menurut saya faktor dari Sintayong kepada pemain timnas kita. Ini yang bisa kita lihat di babak pertama ketika Indonesia harus tertinggal 1-0, kalian bisa lihat kalau mental pemain kita ini seperti sedikit terganggu. Seperti kepercayaan dirinya ini kurang maksimal. Ya, performnya kurang bagus. Semangat atau gairah timnas kita untuk menang
itu seperti nggak maksimal lah intinya. Harusnya bisa lebih bagus lagi lah mentalnya kita. Nah, makanya di babak kedua ketika halftime, saya berharap Sinteyong sebagai pelatih bisa memberikan motivasi kepada pemain kita yang di atas lapangan agar bisa perform atau semangatnya bisa balik. Jadi di atas lapangan ya kita bisa lihat komunikasinya ini lebih banyak terjalin. Tapi ternyata di babak kedua kondisinya masih tetap sama. Para pemain timnas, kalau saya bilang kepercayaan dirinya masih tetap belum terlihat maksimal. Masih banyak beberapa pemain yang terlihat grogi. Ini ya menurut saya juga bagian yang cukup penting dari masalah mental timnas kita. Ya, di pertandingan ini seperti pemain ini ada beberapa yang mentalnya menurut saya sedikit ngedrop. Ya, lalu ketika masuk di babak kedua juga Pratama Arhan masuk, Witan sudah masuk dari babak pertama dan akhirnya Indonesia bisa mencuri gol dari golnya Sadil Ramdhani ya. Itu assist yang cukup bagus dari Ricky Kambuaya. Tapi sebetulnya dari masalah gol yang tercipta, lalu di babak kedua memang permainan Indonesia lebih baik. Tapi sebetulnya untuk lini tengah timnas kita, ini belum ada solusinya dari Sinteyong. Permasalahan di babak pertama, timnas Filipina ini kan selalu menang kalau melakukan penyerangan dari sektor tengah. Di babak kedua, sebetulnya ini juga belum ada perubahan dari Sinteyong. Timnas Filipina selalu membangun serangan dari sektor tengah dan itu juga cukup cepat untuk masuk ke sektor pertahanannya timnas. Ya ini kembali lagi yang saya sayangkan, justru Ricky Kambuaya setelah bisa memberikan assist justru diganti oleh Sananta. Nah di situ sebetulnya sudah ada tanda tanya untuk saya karena sektor tengah timnas kita ini untuk menyerang juga nggak ada kreativitas, tapi ketika bertahan juga cukup kosong. Jadi ya memang di pertandingan ini saya jujur ya cukup bingung gitu loh dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sinteyong. Dan kalian bisa lihat di babak kedua timnas Indonesia memang lebih dominan, banyak melakukan penyerangan di sektor kiri, sektor kanan ya seperti sektornya Asnawi dan juga Sadil itu hampir minim kontribusi selama 45 menit babak kedua. Jadi menurut saya dari pertandingan lawan Filipina ya timnas Indonesia ini banyak PR kalau menurut saya dari Sinteyongnya dulu. Yang pertama dari starting line up, lalu yang kedua masalah semangat ya, seorang pelatih harus bisa memberikan dongkrakan mental ketika timnas kita terlihat seperti ngedrop di babak pertama. Karena di babak kedua masih tetap sama kondisinya, ada pemain yang masih belum seperti pede gitu loh untuk tampil di atas lapangan. Lalu yang ketiga juga masalah formasi. Ini yang menurut saya di pertandingan ini yang membuat timnas kita layak mendapatkan 1 poin, ya karena sektor tengah Filipina ini nggak ada yang di counter. Jadi seperti leluasa gitu loh untuk sektor tengah Filipina melakukan penyerangan. Secara kualitas pemain, sebetulnya timnas kita ini lebih bagus. Peluang yang tercipta dari Pratama Arhan itu ya, sayang sekali bolanya tinggi, itu karena permainan tiki-takanya Indonesia yang cepat. Inilah yang saya harapkan sebetulnya kalau timnas Indonesia bisa bermain lebih sabar, bisa lebih bermain cepat ya untuk memberikan passing, itu jelas terbukti lebih efektif daripada mengandalkan passing-passing yang ya long ball gitulah. Itu kan masih banyak terlihat ya di pertandingan ini. Itu yang saya sayangkan. Ya semoga dengan hasil imbang ini Sinteyong sudah mempelajari apa yang perlu dilakukan, karena setelah ini juga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan menghadapi Vietnam ya. Ini bermain di kandang sendiri tanggal 21 Maret. Memang masih lama. Ya semoga ada persiapan yang lebih matang lagi untuk ya di next nantilah ya untuk berhadapan dengan kualifikasi Piala Asia dengan Jepang ya, lalu bertemu dengan Vietnam juga. Ya semoga sudah ada persiapan yang lebih matang lagi. Ya, jadi paling ini aja untuk video yang saya bisa berikan dari Timnas Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.